Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Fadil Miftah Sodik dari kelas 12B. Saya akan menjelaskan materi tentang Muhammad Iqbal. Nah, ini merupakan wajah dari sosok Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal dikenal juga sebagai Allama Iqbal. Ia adalah seorang penyair, politisi, dan filsuf besar pada abad ke-20. Oke. Muhammad Iqbal lahir pada bulan Dzulhijjah 1289 Hijriah atau bertepatan 22 Februari 1873 Masehi di Sialkot, Punjab Barat, Pakistan. Beliau wafat pada tanggal 21 April 1938 Masehi. Ayahnya bernama Muhammad Nur. Ayah beliau merupakan seorang sufi yang saleh, sehingga kesalehannya menurun kepada Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal ini mengaji pada Mir Hasan, yang berarti Mir Hasan ini merupakan guru dari Muhammad Iqbal. Nah, Muhammad Iqbal memasuki Scottish Mission School, lalu ke Study Government College dan memperoleh gelar MA di bidang filsafat. Pada tahun 1905, beliau pergi ke Inggris, masuk Universitas Cambridge di bidang filsafat. Lalu pada tahun 1907, Muhammad Iqbal pergi ke Munich, Jerman, lalu beliau memperoleh gelar PhD dalam bidang tasawuf. Nah, ia disuruh membuat tesis. Lalu tesis yang diajukannya berjudul The Development of Metaphysics in Persia. Perkembangan metafisika di Persia. Oke. Nah, pada tahun 1908, ia kembali ke Lahore, meraih keahlian bidang keadvokatan. Keadvokatan itu pengacara. Lalu ia pun kembali kuliah di School of Political Science. Nah, sayangnya pada tahun 1935 istri dari Muhammad Iqbal ini meninggal. Akibatnya Muhammad Iqbal terkena berbagai penyakit menimpa Muhammad Iqbal. Karena Muhammad Iqbal dikabarkan pada waktu itu depresi berat. Nah, sehingga fisiknya melemah. Lalu pada tahun 1938, sakitnya tambah parah. Ia sempat berpesan, "Kukatakan kepadamu tanda seorang mukmin, bila maut datang akan merekah senyum di bibir." Nah, lalu bertepatan pada saat fajar 21 April 1938 Masehi, pada usia yang ke-60 beliau meninggal. Nah, Muhammad Iqbal ini merupakan tokoh pembaharuan Islam. Dengan ide pembaharuannya ini, yang pertama, bahwa ijtihad itu mempunyai kedudukan penting dalam pembaharuan Islam dan pintu ijtihad itu tidak tertutup. Lalu yang kedua, kemunduran umat Islam disebabkan oleh kebekuan dalam berpikir. Maksudnya umat Islam itu tidak mau berpikir mencari sebuah ilmu-ilmu yang baru atau mendalami ilmu-ilmu yang belum diketahui. Lalu yang ketiga, perhatian yang berlebihan terhadap juhud membuat masyarakat tidak atau kurang memperhatikan masalah-masalah dunia dan kemajuan kemasyarakatan. Jadi intinya karena juhud ini masyarakat menjadi kurang memperhatikan masalah-masalah apa yang terjadi di dunia lain. Maksudnya di daerah lainnya, benua lain. Yang keempat, umat Islam harus menguasai sains dan teknologi yang dimiliki Barat. Barat di sini yaitu negara-negara di Eropa. Yang kelima, dalam paradigma Muhammad Iqbal, istilah dinamisme menjadi penting. Lalu tadi disebutkan ada idenya, dan lalu Muhammad Iqbal juga memberikan solusi. Nah, yang pertama, umat Islam itu harus konsisten menerapkan konsep dinamisme Islam dan membangkitkan kembali tradisi keilmuan. Jadi umat Islam itu harus diwajibkan untuk menuntut ilmu.
Lalu yang kedua, Al-Quran senantiasa menganjurkan pemakaian akal untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Pada saat yang sama menganjurkan umat Islam senantiasa bergerak aktif menyongsong perubahan zaman. Yang ketiga, hukum Islam itu tidak bersifat statis, tetapi dinamis dan berkembang sesuai perkembangan zaman. Maksudnya, hukum Islam itu tidak statis itu tetap, tapi dinamis yang bersifat sementara. Jadi, hukumnya itu bisa berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Lalu yang keempat, ijtihad itu harus tetap dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ada. Nah, berbeda lagi dengan ijtihad, bahwa ijtihad itu sudah ditetapkan dan tidak boleh dilakukan tanpa syarat-syarat yang telah ada. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Ditutup saja dengan doa, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.